Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video ini sesuai dengan judulnya, ini gue akan ngebahas tentang iPhone ilegal yang bakal diblokir oleh pemerintah teman-teman. Jadi banyak banget sekarang di berita yang menyebutkan bahwa ada 160 ribuan unit smartphone teman-temannya, dimana 170 ribu unitnya itu adalah iPhone yang bakal diblokir oleh pemerintah teman-temannya. Jadi ini merupakan sebuah berita buruk teman-temannya, baik bagi kita yang suka beli iPhone X Inter maupun bagi seller teman-teman ya. Tapi ini merupakan berita bagus untuk pemerintah kita, karena dengan hal begini berarti mengurangi yang namanya kerugian negara teman-teman ya. Jadi gue di sini bikin video ini untuk kasih sedikit edukasi ke kalian biar kalian jangan langsung panik. Tapi ini kita bareng-bareng teman-teman ya untuk cek sendiri untuk iPhone kita ini kira-kira bakal kena blokir atau enggak sih teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, tentunya dengan adanya kejadian ini pasti yang takut banget dong tiba-tiba untuk iPhone mereka, terutama yang X Inter diblokir langsung teman-temannya. Jadi kejadian ini udah terjadi mungkin kalau nggak salah tanggal 28 Juli ya beritanya masuk. Jadi ketiga ini udah 6 hari, udah hampir seminggu teman-temannya. Dan dari seminggu kejadian itu, kalau gua secara pribadi untuk sinyal gua masih aman ya teman-temannya. Untuk XL gua nih masih aman, untuk Telkomsel gua juga masih aman-aman aja teman-teman. Jadi belum ada yang namanya pemblokiran untuk unit gua secara pribadi guys ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk iPhone yang bakal diblokir itu adalah iPhone yang tidak resmi teman-teman ya. Artinya itu tidak terdaftar di Bea Cukai guys. Jadi kalau misalkan iPhone kalian tuh sebelumnya itu terdaftar di Kemenperin, itu adalah iPhone yang kemungkinan besar bakal diblokir sama pemerintah. Nah, ada satu info menarik teman-teman ya. Jadi untuk iPhone 11 gua ini dan juga iPhone 11 Pro yang lagi ngerekam ini itu dulunya terdaftar di Kemenperin emailnya teman-teman. Tapi sebelum email Kemenperin websitenya error, tuh gua pernah bikin video email gua tiba-tiba tidak terdaftar. Jadi pas gue cek di Kemenperin, imbasnya adalah email gue baik iPhone 11 maupun iPhone 11 Pro yang lagi ngerekam ini itu tidak terdaftar sama sekali teman-teman. Padahal sebelumnya terdaftar loh guys. Nah, ini menjadi sebuah misteri juga guys ya bagi gue secara pribadi. Nah, hal uniknya adalah untuk sinyalnya masih tetap aman teman-teman. Jadi mau iPhone 11 mau iPhone 11 Pro gue itu semuanya masih aman-aman aja. Jadi informasi ya untuk iPhone gue semuanya X Inter teman-teman ya. Untuk iPhone 11 ini Amerika, 11 Pro gue ini Amerika. Kalau untuk iPhone 6s Plus gue ini itu X China teman-teman. Dan semua sinyalnya aman-aman saja guys. Nah, jadi gue pengen ngajakin kalian untuk bareng-bareng. Katanya untuk iPhone yang tidak bakal diblokir itu adalah iPhone yang emailnya terdaftar di Bea Cukai, atau lu udah bayar bea cukai, lu bayar pajak dan udah terdaftar, itu adalah iPhone yang tidak bakal diblokir. iPhone resmi teman-temannya, beli secara resmi di Indonesia yang pajak dan lainnya udah pasti legal teman-teman, itu nggak bakal diblokir. Jadi gue pengen ngajakin kalian untuk ngetes email gue nih ya terdaftar atau tidak di bea cukai teman-temannya. Jadi di sini guys untuk website bea cukai sendiri itu adalah beacukai.go.id teman-teman. Nah, ini udah terbuka ya teman-temannya di website beacukai.go.id. Di sini tampilannya seperti ini. Kalau kalian buka dari handphone kalian atau iPhone kalian, kemudian kalian ke registrasi email di sini teman-temannya. Kita langsung buka. Di sini ada namanya formulir pendaftaran email dan juga ada yang namanya cek email teman-teman. Kita langsung cek email kita di sini. Kita klik langsung guys ya. Jadi kalian tunggu sebentar dulu. Kita cek email langsung. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Jadi di sini gue pengen mastiin apakah unit gua yang X Inter ini dan sinyalnya masih ada itu terdaftar atau tidak di Bea Cukai teman-teman. Nah, jadi ini udah ada ya. Kita cek email langsung ke setting teman-temannya. Kita ke bagian general, kemudian ke bagian about, kita copy email kita teman-temannya. Di sini email gua. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, seperti ini teman-temannya. Nah, oke, kita cek masih ada yang kurang nih emailnya. 862403 berarti kurang 2 angka. Kita cek kodenya juga kita isikan di sini teman-temannya 70C F5F sen. Nah, data ini tidak ditemukan teman-teman. Jadi
jujur ya, gue udah ngecek semua unit iPhone gue, mau 6s Plus, mau iPhone 11, mau iPhone 11 Pro gue tuh semuanya tidak terdaftar di IMEI Bea Cukai, teman-teman. Oke teman-teman, jadi gue udah cek di Bea Cukai teman-teman, tapi tidak terdaftar sama sekali unit gue semuanya teman-temannya, dari 6s Plus, dari iPhone 11 dan iPhone 11 Pro gue itu tidak terdaftar di Bea Cukai. Jadi asumsi gue, pendapat gue secara pribadi, kesimpulannya mungkin teman-temannya iPhone gue itu mendapatkan pemutihan. Menurut gue itu adalah salah satu alasan yang paling masuk akal, karena gue sama sekali nggak ada bayar ke bea cukai dan lain-lain. Ini gue beli X Inter murni teman-temannya, dan sampai sekarang sinyalnya masih sehat walafiat teman-temannya. Nah jadi gue pengen cek langsung teman-teman untuk device gue ini itu kapan sih rilisnya teman-temannya. Nah jadi seperti biasa, gue biasanya rekomendasiin kalian untuk buka website iUnlocker untuk ngecek device kalian. Tapi kalau untuk sekarang gue nggak rekomendasiin dulu, karena gue nemuin yang namanya datanya berbeda teman-temannya. Dulu gue ngecek iUnlocker.com, iPhone 11 gue itu storage-nya tuh 64GB benar, tapi tiba-tiba tadi gue ngecek di iUnlocker.com, storage handphone gue tuh di 128GB. Jadi gue bisa bilang ada sedikit miss teman-temannya, ada perbedaan data. Karena gue ngecek sekarang di imei.info itu datanya sama-sama persis teman-temannya. Jadi imei.info itu benar untuk sekarang ini adalah yang paling valid dulu teman-temannya menurut gue secara pribadi. Jadi di sini kita bisa ngecek IMEI kita, karena gue pengen ngecek teman-teman, mungkin gue dapat pemutihan guys ya. Jadi kita langsung buka settings, kemudian ke bagian IMEI, kalian copy teman-temannya, bagian serial number, yang serial number teman-temannya seperti ini. Nah kalian copy serial number kalian, kemudian kalian buka di sini IMEI checker, kemudian kalian ke bagian ini teman-teman, Apple serial number check. Nah kalian klik. Nah jadi kita nunggu. Kalau menurut gua, kalau kalian ngecek IMEI doang itu kurang lengkap informasinya, tapi kalau kalian ngecek pakai serial number itu lebih lengkap teman-temannya. Jadi seperti ini. Nah enter serial number kalian teman-temannya, enter seperti ini, I'm human. Oke, sekarang kita tinggal tunggu hasilnya seperti ini teman-temannya, karena menurut gue ini penting banget untuk kalian ketahui dan kalian cek sendiri device kalian. Nah seperti ini. Untuk modelnya di sini iPhone 11 brand Apple, warnanya hitam, bener ya, dengan device gue warnanya hitam. Terus memorinya, nah di sini kalian bisa lihat 64GB. Kalau di iUnlocker memori gue 128GB, padahal dulu gue ngecek di iUnlocker itu bener 64GB. Jadi gue bisa bilang untuk sekarang iUnlocker itu lagi ngaco datanya teman-temannya. Nah kita lanjut. Di sini ada yang namanya production date, tanggal 6 Juli 2020. Nah umur iPhone gue adalah 3 tahun 28 hari teman-teman. Jadi gue beli iPhone 11 gue ini itu tahun 2021 teman-temannya, 2021 bulan Desember. Jadi untuk sekarang itu umurnya udah hampir 2 tahun teman-temannya, Desember ini itu udah 2 tahun. Nah jadi produksinya tuh 2020, tapi gue beli tahun 2021. Jadi asumsi gue adalah mungkin iPhone 11 gue ini udah dapetin yang namanya pemutihan, karena September 2020 itu adalah batas terakhir untuk device-device kita, terutama iPhone itu bisa dapetin pemutihan teman-temannya. Jadi mungkin aja ini dia rilis tahun bulan Juli 2020, tapi masuk di Indonesia itu sebelum bulan September teman-teman. Itu asumsi gue, karena menurut gue itu adalah hal yang paling masuk akal terjadi teman-temannya. Nah jadi kenapa gue ngebeberin cara ini, karena gue pengen kalian itu nggak langsung panik teman-temannya. Kalau kalian dapetin berita kalau iPhone bakal diblokir semua IMEI yang ilegal, kalian jangan langsung panik, tapi kalian lakuin cara gue teman-temannya. Terus pertama, kalau misalkan iPhone kalian itu sinyalnya lancar-lancar aja selama ini, kalian jangan langsung panik, jangan langsung kaget, jangan langsung kayak kebakaran jenggot. Kalian santai dulu, kalian cek dulu kira-kira untuk iPhone kalian ini tahun berapa rilisnya teman-temannya. Nah kemungkinan besar apakah iPhone kalian dapetin pemutihan atau enggak, nah itu inti dari video ini teman-teman. Nah kalau dari gua secara pribadi guys ya, untuk unit gua sendiri gue yakin itu dapetin pemutihan. Ini asumsi gua secara pribadi teman-temannya, karena gue nggak pernah ngedapetin masalah dengan sinyal. Terus bagi kalian yang mungkin iPhone-nya itu di atas September 2020 teman-teman rilisnya, dan kalian belinya tuh di atas September 2020, misalnya tahun 2021 guys ya, terus kalian cek purchase date-nya tuh, release date-nya itu 2021 awal misalnya. Nah kalian jangan khawatir, selama sinyal kalian itu nggak ada masalah lewat dari setengah tahun misalnya. So far ya gue bisa bilang kayaknya
mungkin ya teman-teman nggak ada masalah sama sekali dengan sinyal kalian teman-teman ya. Nah, tapi yang paling utama dan poin yang paling pasti adalah jika iPhone kalian terdaftar di IMEI Kemenperin, itu katanya yang bakal diblokir teman-teman. Tapi gimana pastinya? Toh sekarang juga IMEI Kemenperin kan masih dalam perbaikan teman-teman ya, yang udah berbulan-bulan lamanya. Nah, jadi sekian video gue ini gue bikin biar kalian itu dapetin informasi juga dari gue teman-teman ya. Kalau kalian mau beli iPhone, sekarang beli iPhone resmi dulu deh. Atau kalian bayar ke bea cukai dulu untuk iPhone kalian sekarang yang masih belum bayar bea cukai. Itu saran dari gue secara pribadi teman-teman ya. Nah, sekian video gue kali ini. Semoga kalian dapetin informasi yang berguna. Jangan langsung panik, stay cool, calm down, dan tetap bergerak sebagaimana mestinya seperti biasa aja teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.